Oke guys, aku mau cerita pengalaman pertamaku terbang menggunakan Philippine Islands yang ternyata tuh. Halo, izin stage ya kok. Jadi memang betul apa yang dikatakan teman kita ini, bahwa kalau misalnya kita pergi, biasanya kalau ke satu tujuan ada transitnya, itu kadang-kadang bisa ketemu dengan hal-hal seperti penundaan penerbangan, pengalihan penerbangan, bahkan bisa sampai 1 hari kita tidak terbang ya, melanjutkan penerbangan. Ini juga pernah terjadi saat saya dari Shanghai menuju Jakarta, tapi harus transit di Hong Kong ya, dan di Hong Kong itu masuk pesawatnya itu sudah terlambat sehingga sudah terlalu malam, ya akhirnya kepaksa diinapkan dulu ya. Kebetulan juga sama seperti pengalamannya kok, bahwa kita diberikan hotel dan juga diberikan makan ya. Jadi makan malam, makan pagi waktu itu, karena penerbangan lanjutannya itu problemnya itu adalah besoknya ya. Jadi biasanya demikian. Nah, yang perlu teman-teman ingat sebenarnya beberapa kali, kalau untuk yang sangat time limited ya, seperti saya kalau pergi ke luar itu sangat time limited. Jadi biasanya itu saya mengupayakan untuk punya penerbangan yang langsung. Jadi flightnya langsung. Seperti saya dari Jakarta ke Tokyo. Saya biasanya akan pilih Narita atau Haneda, kemudian penerbangannya langsung, dan kalau bisa buat saya yang memang sehari-hari praktek, saya lebih suka penerbangan malam. Jadi saya masih bisa praktek dulu dari pagi sampai sore, kemudian sampai selesai jam 5 atau jam 6, kemudian persiapan sebentar, istirahat, kemudian lari atau pergi ke bandara ya. Karena penerbangan ke Tokyo itu biasanya jam 21.40 atau jam 22. Anggaplah saya harus tiba 3 jam sebelumnya, berarti sekitar jam 21 kurang 3, berarti jam 18 atau jam 19 lah. Sebenarnya cukup waktu ya. Kalau misalnya penerbangannya lagi low season, biasanya lebih sepi antriannya. Tapi kalau high season sebenarnya lebih baik 2 jam setengah minimal ya, supaya lebih tenang. Nah, seperti itu saya bisa nginap ya, nginap di pesawat gitu seolah-olah, jadi mengirit waktu untuk bisa meluangkan waktu tuh sedikit banyak di pesawat saja. Jadi di hotel tuh nggak perlu nginap di hotel gitu ya. Dan tiba di sana biasanya pagi. Tiba di tempatnya itu pagi. Misalnya di Tokyo itu biasanya jam 7 karena perbedaan waktunya antara Indonesia dan Tokyo sekitar 2 jam. Maka kalau misalnya kita tiba itu biasanya sudah jam 7.40 atau 8 ya, sekitar keluar dari imigrasi dan baggage check-innya itu sudah selesai sekitar jam setengah 9 ya, jam 9 lah anggap. Nah, dari situ saya bisa langsung menuju tempat acara ya, seminar gitu ya. Walaupun mungkin masih ngantuk-ngantuk, cuci muka di airport dan kemudian bisa masuk langsung ke eh, seminar. Nah, kemudian setelah seminar jam setengah 4 atau jam 4 ya, biasanya kemudian saya check in ke hotel. Jadi baru 1 malam tuh ya. Jadi kita masih bisa ikut seminar pagi, kemudian malamnya baru check in, atau sorenya ya check in. Kemudian besoknya seperti biasa, dan ketika pulang ya, biasanya saya sekitar 2-3 malam saja. Sekitar pulang, nantinya pulangnya biasanya saya ambil yang sore gitu ya, supaya saya masih bisa dulu aktivitas sampai siang, kemudian sore saya baru berangkat ke bandara. Atau saya beruntung kalau kemarin tuh dapat penerbangan ke Haneda nantinya itu adalah malam. Jadi ke Hanedanya itu jam 00.05 penerbangan ke Jakartanya besoknya. Jadi saya ya bisa sampai malam dulu acara, kemudian check in sekitar jam 10 malam ya, kemudian melanjutkan pulang. Jadi malam tidur tetap di atas pesawat. Dan ini menurut saya, buat saya yang sangat time limited, itu cukup mengirit waktu, mengirit eh, hotel juga ya. Walaupun memang perlu tenaga yang lebih kuat ya, artinya harus eh, punya kemampuan untuk mengelola ya pikiran, fisik juga, karena memang itu penerbangan yang cukup melelahkan karena biasanya sekitar 6-7 jam. Namun saya sangat menghindari penerbangan transit ya, karena kalau misalnya tujuannya kayak
di Jepang saja yang bisa langsung, atau di Cina, Hong Kong, ya Korea gitu ya, saya jarang sekali. Memang akan jauh lebih mahal, apalagi jam-jam tertentu yang tadi saya sudah sebutkan tuh biasanya 2-3 juta lebih mahal daripada yang biasa. Ya, kalau yang jamnya jelek itu biasanya malah lebih murah. Ya, jam jelek itu bukan berarti menurut kita loh, tapi menurut perkiraan. Dan menurut saya tuh yang saya pilih biasanya jamnya itu jamnya mahal. Biasanya di mana orang tuh sama berpikir seperti saya, datang langsung ke tempat, dia langsung kerja. Itu sangat-sangat diperhitungkan oleh pihak maskapai dan biasanya lebih mahal. Jadi buat teman-teman yang memang merencanakan pergi, kalau misalnya memang time limit dan sudah bayar juga hotelnya, kan sayang juga ya kalau satu malam tidak ditempati, apalagi sudah bayar, apalagi hotelnya cukup bagus dan mahal, ya lebih baik cari penerbangan langsung. Kalau misalnya mau lebih budget, memang penerbangan transit kadang-kadang lebih murah. Kadang-kadang, tidak selalu ya. Tetapi kalau memang time limited, kemudian juga sudah semuanya teratur rapi, waktunya sempit, sebaiknya penerbangan langsung saja. Demikian info dari saya, semoga bermanfaat.